Nah, berbicara mengenai motivasi, itu erat kaitannya dengan teorinya Skinner, stimulus respon ya. Stimulus di sini terkait bagaimana guru bisa memberikan reinforcement, dalam hal ini penguatan, baik itu penguatan positif maupun penguatan negatif. Tapi mungkin kita harus mengantisipasi ya untuk memberikan penguatan negatif. Nah, contoh penguatan positif bisa berupa hadiah, sanjungan atau pujian, ataupun hal-hal positif lainnya yang memungkinkan siswa lebih termotivasi dalam belajar. Nah, adapun misalnya reinforcement atau penguatan negatif, contohnya pemberian hukuman. Nah, itu harus benar-benar agak dihindari ya oleh guru. Kalaupun misalnya alternatif terakhirnya pemberian hukuman, tapi hukuman yang memang lebih apa ya, uh, lebih mendidik mungkin bisa gitu, tapi tetap harus dikurangi dalam hal pemberian hukuman. Nah, kalau guru sudah bisa memilih atau menentukan bentuk reinforcement yang pas, tidak menutup kemungkinan motivasi belajar siswa akan meningkat. Nah, kalau di sini saya jadi teringat dengan teorinya Jikol, kaitannya dengan stages of readiness, artinya kesiapan membaca siswa. Dan salah satu indikator penting dari teori Jikol ini adalah pemilahan buku berjenjang, buku yang memang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, bisa jadi guru itu lebih fokus pada buku yang ada di misalnya buku guru yang udah satu paket atau yang udah satu set gitu. Padahal kalau misalnya kita bicara mengenai konsep buku berjenjang itu ada aturannya, tidak bisa sembarangan buku, harus disesuaikan juga dengan kondisi siswanya, termasuk jenjangnya juga gitu. Salah satu referensi yang mungkin bisa digunakan oleh guru misalnya ada di Let's Read of Asia, di sana ada leveling book, dari mulai level 1 sampai dengan level 4, dan guru harus bisa gitu memilah bahan bacaan yang tentunya relevan dengan kondisi siswanya. Kalau misalnya guru sudah bisa memilih bahan bacaan yang tepat, nah mungkin kemampuan membaca pemahamannya bisa juga lebih meningkat. Atau membaca pemahaman rendah juga bisa disebabkan karena bentuk intervensi, dalam hal ini metode, pendekatan, strategi, teknik, ataupun penggunaan media yang kurang pas gitu. Nah, guru juga harus bisa memilah gitu ya bentuk intervensi yang tepat ketika mengajarkan membaca pemahaman kepada siswa, di samping pemilahan buku ajar yang relevan. Ini sama halnya dengan tadi yang literasi ya, membaca pemahaman. Bisa jadi karena memang guru kurang begitu tepat dalam menentukan intervensi pembelajaran gitu. Termasuk ya dalam hal ini intervensi tadi saya sudah sempat singgung juga terkait pemberian pendekatan, terkait penggunaan metode, media, strategi, teknik. Seyogianya guru harus bisa memilah, disesuaikan dengan kondisi kontekstual daripada siswa itu sendiri gitu ya, harus lebih kontekstual gitu. Apalagi kita sama-sama tahu ya, mungkin Ibu Maulina juga tahu bahwa guru mengajarkan anak SD harus sesuaikan dengan kemampuan kognitifnya. Teori Piaget mengatakan bahwa anak SD kan berada di jenjang operasional konkret, mengasosiasikan segala sesuatu itu harus berdasarkan benda-benda konkret gitu. Jadi artinya guru juga harus bisa memilah gitu ya bentuk intervensi yang tadi saya sebutkan dengan hal-hal yang konkret gitu. Termasuk mengajarkan konsep pecahan, campuran dikaitkan dengan benda konkret, tentunya itu akan lebih mudah diterima oleh siswa dan siswa jauh lebih bisa menangkap konsep materi pecahan tersebut. Nah, berbicara mengenai higher order thinking skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi itu, kita kan mengenal level kognitif ya, dari mulai C1 dengan C6. Nah, untuk level kognitif HOTS itu berada di tataran C4 sampai dengan C5. C4 tentunya kaitannya dengan kemampuan analisis siswa atau kemampuan menganalisis, terus C5 berkaitan dengan evaluasi atau mensintesis, terus C6 kaitannya dengan bagaimana siswa itu juga bisa meng-create. Nah, dikaitkan dengan dikaitkan dengan konsep kemampuan kognitif siswa dari C4 hingga C6. Nah, harus bisa di breakdown atau diturutkan dalam bentuk soal gitu ya, yang merepresentasikan hot study gitu, C4 sampai C6 tadi gitu. Nah, rata-rata guru kurang begitu aware gitu kaitannya dengan
pengembangan instrumen yang merepresentasikan HOTS gitu. Nah, salah satu alternatifnya ya dengan mengembangkan instrumen secara mandiri gitu, dengan kata kerja operasional yang biasanya sudah baku. C4 seperti apa, C5 seperti apa, C6 seperti apa. Bisa jadi kenapa kemampuan HOTS siswa itu rendah, karena memang guru tidak terampil dalam mengembangkan instrumen atau memilah instrumen yang memang sudah valid dan reliable, tapi tidak divalidasi isi lagi atau nggak di apa expertise judgment gitu. Harusnya misalnya kita udah menentukan soal tuh, soalnya tuh paling nggak kalaupun soalnya memang itu sudah ada sebelumnya gitu, itu harusnya divalidasi dulu gitu sama expertise judgment, sehingga kemampuan yang mungkin diharapkan KBTT kalau bahasa Indonesianya atau HOTS itu bisa benar-benar ada di siswanya Ibu Maulina gitu. Ya, mungkin itu saja sih jawaban dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.